Selamat pagi teman-teman Insan SM semua di Indonesia, terutama teman-teman saya nih yang pagi ini masih sibuk dengan kegiatannya hari-hari. Sumuni Project nih 2024 sampai 2030. 2030 batas kita 1 juta barrel, 12 million scf per day. Sibuk, busy, we keep busy, dan itu yang menyebabkan kita terus termotivasi untuk improve di setiap aktivitas kita. Kali ini seperti yang saya janjikan sebelumnya, terus kita berlanjut still counting. Ini episode yang ke-5 atau 6 ini saya lupa nih. 5. Saya kehadiran dua teman-teman saya ini. Beliau-beliau ini kalau saya bilang memang punggawa nih di industri migas, di SKK Migas dari sejak zaman BP Migas ya. BP Migas, kemudian SKK Migas. Tamu saya yang pertama adalah Pak Army Howard. Beliau selamat pagi Pak Army. Saat ini posisinya Kepala Departemen Pengelolaan Barang dan Jasa KKS 2 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol apa sih skop lingkup yang ditangani Pak Army. Dan sebelah kanan saya di tengah-tengah ini selalu kita dua cowok mengapit satu cewek ini. Ini Bu Maria. Bu Maria selamat pagi. Bu Maria saat ini menggawangi kapasitas nasional ya. Lokal konten, kapasitas nasional. Pokoknya kalau ada produk jasa dalam negeri, yuk diikut sertakan nih. Gimana kontribusinya dalam industri hulu migas. Saya mau ngobrol sama Pak Army dulu, tapi nanti kita akan juggling ya. Saya pindah ke Bu Maria apa segala macam. Rulesnya itu ya. Pak Army, kita tahu nih Pak Army udah lama sekali dari sejak BP Migas dan SKK Migas, dan mostly di pengadaan Pak Army ya. Saya tahu dari dulu memang karirnya di situ. Kalau Pak Army lihat, sekarang ini dunia nih berubah sekali dahsyat nih. Sebelumnya kita ada COVID, kemudian sekarang ada perang Rusia Ukraine, ada EU sanction di sana, sehingga produk-produk yang terkena EU sanction, European sanction juga kadang-kadang susah masuk ke negara-negara yang memang tidak boleh menggunakan barang atau jasa dari negara yang terkena EU sanction tadi. Itu kan menjadi tantangan. Tantangan utama lain dari sisi demand dan supply menurut Pak Army ini sekarang seperti apa nih? Ya. Terima kasih, kita mengucapin dulu Pak Heri ini Pak Haji baru. Mudah-mudahan kita ngobrol sini masih didamping 40 malaikat kan gitu ya. Ini ya, Haji junior, Haji senior. Sinaran aura ini masih udah beda nih. Oke, Pak Heri, mungkin saya rileks saja. Memang alhamdulillah ya, mungkin sejak tahun lalu, pertengahan tahun lalu saya dipercayakan lagi kembali, yang mana sebelumnya saya ke aset ya. Nah, saya bicara mungkin komoditi yang saya tangani saat ini. Ada dua komoditi, yaitu penunjang operasi dan konstruksi atau pembangunan fasilitas produksi. Nah, yang menarik adalah yang menurut saya sangat challenging saat ini, dan saya rasa memang rangkaian kegiatan SCM Summit ini sangat penting. Ada beberapa yang kita soroti, mungkin beberapa teman K3S nanti bersinggungan juga dengan Mbak Maria mengenai kapasitas nasional. Jadi kita tahu Pak Eri, post COVID itu ya benar, changing dunia itu sangat pesat. Belum 100 tahun sekali COVID terjadi, belum tentu ya. Terus ada perang, yang mana hambatan logistik juga terjadi. Terus produksi beberapa komoditi juga terganggu. Itu menjadi challenging yang sangat luar biasa, khususnya bagi teman-teman K3S yang saat ini mengembangkan lapangan di saat memang habis sleeping time gitu ya, COVID ini. Nah, saya suka tuh sleeping time, nanti ya, terusin. Sekarang ini kita lihat seluruh market internasional menyatakan bahwa aktivitas dunia oil and gas itu berlipat-lipat ganda kegiatannya, dan beberapa market internasional menyatakan bahwa sampai 2030 it's gonna be massive activity. Nah, menarik Pak, beberapa proses tender yang saya adakan PSN ya, kalau bahasanya Mbak Maria, PSN Project Strategy Nasional, memang mengalami beberapa kesulitan yang sekarang ini bisa dikatakan seller market. Jadi pihak penyedia barang jasa ini mempunyai bergen lebih tinggi dibandingkan kita sebagai bohir gitu ya. Nah, seller power ya. Kecepatan penting satu hal, karena baru saja saya pulang 2 hari yang lalu dari Batam.
yang mana mengencourage suatu potensi yard yang saya sangat surprise, Pak. Surprise-nya kenapa? Yard itu baru diakuisisi oleh private company dari Asia, memang di luar Indonesia. Ternyata ketika saya datang, 80% okupansi dari pekerjaan mereka datangnya dari luar. Wow. Ada dari Petrobras. Padahal kita di dalam negeri juga ada 4 PSN kan nanti. Betul. Kita gali lebih. Ada jauh dari Korea, tadi, ya. ada dari Jepang. Nah, artinya saat ini dunia fasilitas produksi pembangunan itu kita berperang dengan dunia. Oke. Nah, sementara kita nanti Mbak Maria bisa tambahkan dituntut oleh lokal konten. Ya. Betul kan? Ya. Nah, proyek-proyek PSN ini tidak hanya masif dalam teknologi, artinya menggunakan teknologi ini, tapi masif dalam versi keuangan, tanda kutip masif modal. Oke. Nah, artinya kita harus menyadari kan, K3S juga mungkin more comfortable apabila dalam suatu keterlibatan PBJ dilengkapi oleh PBJ dari multinasional, artinya yang kelas dunia gitu ya. Nah, ini menarik, Pak. Beberapa tender pemain multinasional itu memilih, bahkan ada yang mundur. Dan ini yang kita tidak inginkan. Tentunya kita penting dalam kecepatan, tapi kompetisi untuk menjudge bahwa kita efektif efisien itu sangat juga diperlukan, karena itu menyangkut keekonomian dari suatu K3S. Nah, harapan kita di SCM Summit ini untuk komoditi ini adalah mengencourage K3S. Ada beberapa menurut yang kami rangkum di departemen kami adalah, pertama, K3S harus melakukan market approachment, bukan lagi hanya market sounding. Market approachment, mendatangi para PBJ tersebut, ya khususnya yang lokal maupun yang multinasional, untuk ikut berpartisipasi. Nah, itu pertama, Pak. Jadi artinya kita harus lebih aktif. Nah, mudah-mudahan teman-teman K3S yang luar biasa karena bandulnya berubah nih. Betul. Bandulnya kita nggak bisa hanya wait and see. Betul. Bargaining power ada di seller. Itu satu. Yang kedua, K3S juga harus melakukan relaksasi terhadap khususnya TNC. Kita sering bahas TNC. Bahwa yang jadi blocker ya. Ya, yang jadi blocker. Artinya kalau TNC kita sulit, vendor atau PBJ itu akan memilih yang lebih baik atau mahal kan gitu. Nah, itu yang kembali akhirnya berarti K3S harus melakukan fleksibilitas atau adaptif terhadap demand dari suatu PBJ, namun tetap menerapkan prinsip rantai supply gitu loh. Nah, itu yang menarik, yang saya harap kita angkat bersama, kita kolaborasi antara SKK dan K3S untuk menarik peserta yang skala internasional atau multinasional partisipasi, Pak. Bagaimana juga tidak mungkin K3S mengerjakan sendiri. SKK tanpa K3S juga tidak mungkin gitu ya. Dan kita juga tanpa penyedia barang jasa juga nggak mungkin juga gitu kan. Saya harap dengan kegiatan SCM Summit ini kolaborasi kita langkah-langkah ke depannya itu harus kita tingkatkan, Pak. Jadi kita nggak bisa wait and see, kita harus lebih aktif, kita bikin program, kita bikin market sounding, kita bikin program market approachment, supaya menarik mereka, ayo tertarik, what do you want? Kita kan, mereka harus kasih tahu ketertarikan apa yang membuat mereka bisa partisipasi di gitu. kita. Nah, itu yang tahan dulu boleh. Siap. Nih, karena gini kita udah masuk bagian yang menarik banget. Jadi teman-teman, saya juga baca kemarin di report dari International Consultant. Yes. Itu mereka bilang begini, sekarang ini posisi oil and gas industry khususnya di upstream atau hulu itu sangat solid. Tadi Pak Armi bilang berlipat-lipat tumbuh. Memang reportnya ngomong begitu. Tapi sisi supply itu belum benar-benar cure, belum benar-benar sembuh, tidak equal, sehingga dia bilang pendulumnya sekarang on the seller power gitu kan, go to the seller side gitu kan. Tadi udah mulai itu, belum pemanasan udah mulai, sehingga diperlukan approach. Jadi bukan hanya kita melakukan market assessment atau market intelligence atau apapun yang casual ya, datengin mereka gitu kan ya.
kesibukannya mereka apa, terus kemudian ketertarikannya mereka apa yang menjadi bottleneck transaksional. Sebenarnya tender kan transaksional ya. Betul. Ya kan Betul. kita lepas tender kita dengan requirement ini itu kan transaksional ya. Apa yang menyebabkan bottleneck di mereka gitu kan ya. Bukan berarti kita berpihak kepada satu, tapi mengenali market kita lebih penting gitu ya. Jadi memang tidak imbang. Di sisi lain itu adalah threat ya. Ya. Kalau kita ngomongin Yes. ada opportunity, ada threat gitu kan ya. Saya mau balance berikutnya, pasti ada opportunity dong Pasti. di dalamnya. Pasti. Ya kan? Pasti. Supply sekarang kecil, demand-nya begitu tinggi karena dia udah sangat solid nih katanya nih dunia oil and gas sekarang tumbuhnya gitu ya. Betul. Nah sekarang Pak Ami melihat ada opportunity tertentu nggak nih, terutama untuk local player yang habis itu saya masuk ke Bu Maria nih, ya kan? Dari view Pak Armi kira-kira apa opportunity yang bisa diambil dari situ? Tentunya pasti Pak Eril itu ya. Multinasional juga tidak mungkin sendiri Pak. Ya. Kenapa? Nanti mereka PBJ ada di frontliner Oke. dengan lingkungan, Oke. betul kan? Oke. Kita ngebayangkan, misalkan lah salah Ya. satu K3 kayak Inpex itu ya, Hmm. Nunjau di sana, Ya. di Somlaki. Ya. Apa kita mungkin orang-orang lokal bisa approach dengan bisa komunikasi dengan Secara orang langsung asing, maksudnya nih. tidak punya tidak bagus dalam berkomunikasi atau tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi Iya, lebih iya, baik. iya. Nah, tentunya lokal saat ini kami kemarin contoh dengan Pak Kadif sudah melakukan market sounding. Kita tunjang 17 pemain lokal dan 3 sampai 5 pemain multinasional. Kami bilang, ayo kita sekarang udah seperti biro jodoh Pak Eri, Oke, matchmaking. matchmakers. Jadi kita bilang, ayo bisa kerja sama ini. Opportunity yang bisa diambil sama lokal adalah ada transfer knowledge. Oke. Dari transfer knowledge yang komoditi kita lihat ya, LNG ini kan sangat jarang, misalkan LNG, dan ada 2 proyek yang mungkin akan menjadi skala bisa dikatakan 5 biggest in Asia. Ada yang fasilitas 1000 mm, ada yang 1800 mm. Itu luar biasa. Bahkan yang 1800 mm sampai saat sini saya dapat informasi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Setuju. Nah, artinya bagi lokal kalau kita bicara opportunity, mereka punya portofolio ketika itu akan bergabung. The next project, mereka bisa makan project di sekitar Indonesia ataupun bahkan di Iya. Timur Tengah sekalipun, Iya. gitu loh. Nah, kita lihat kontraktor-kontraktor BUMN sudah pada pergi sudah pada melanglang buana ke Timur Tengah. Iya, Ya, kita juga begitu. Iya. Kontraktor-kontraktor yang bermain di hulu migas, tidak salahnya nanti terlibat di Qatar, terlibat di Abu Dhabi. Iya. Ini kesempatan. Jadi saya mengutip ada pendapat Kepala SKK Migas yang menyatakan bahwa kenapa kita punya proyek besar dan langka, kita didik orang lain. Jadi harusnya kita mengencourage adalah lokal. Bagaimana kita mengekspor company, bagaimana kita mengekspor manpower. Tentunya kita tetap harus mengisi dulu kebutuhan dalam negeri. Tahan dikit Pak. Kalau Pak Armi memang saya harus banyak-banyak ngerem dikit. Ngeremin dulu giginya. Karena excited. Udah 4, 3, Karena 2. excited. Nah, karena ini nyambung nih. Iya. Jadi tadi kenapa kita nggak mendidik lokal? Terus kemudian ada peluang untuk mereka juga go internasional. Yes. Banyak proyek kata, banyak brand kita sekarang ada di luar. Yes. Secara fit gitu ya, jadi kita banyak di luar. Nah sekarang saya mau ke Bu Maria nih. Yang Bu Maria kalau teman-teman saya refresh lagi, Bu Maria ini adalah seorang yang menggawangi national capacity ya, nah, lokal ya, mulai dari people gitu kan, kemudian barang-barangnya people berarti kita ngomongin jasa ya, ada jasa engineering, ada jasa konsultan dan lain-lain di situ. Kalau ngomongin barang kita mau barang lokal gitu ya. Dan sebelum jauh kita punya intensi mendidik mereka biar bisa berkompetisi secara global, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh kita ini untuk local players? Karena tadi Pak Armi bilang opportunity is there. Kita punya 4 PSN gitu kan, dan semuanya giant project, semuanya project besar gitu kan. Dan berarti kan akan ada ini distribusi ekonomi, bukan hanya ke main kontraktor tapi juga bicara level subkon dan seterusnya gitu ya. Apa yang sudah dan akan terus dilakukan dalam rangka kapasitas nasional?
Nah, kalau kita mungkin nge-refresh balik Iya. dari acara Kapnas di Iya, tahun lalu iya, di iya, 2023, Iya. jadi kita juga sudah punya program dulu. Ini kita ada program pembinaan nih. Jadi produsen-produsen dalam negeri yang memang sudah berkontribusi untuk hulu migas, kita lihat di assess. Oke, ada Kita- assessment. Ada assessment. bersama, oke. Assessmentnya itu nggak dilakukan hanya oleh SKK, Oke. tapi juga dilakukan kita kerjasama bareng dengan Dirjen Migas Oke. dan juga teman-teman K3S. Jadi kita dari fungsi teknis Oke. SKK, dari fungsi teknisnya migas, bahkan juga dari teman-teman K3S, kita melakukan assessment, kita Oke. kunjungan. Semuanya ya, barang, semua. jasa gitu kan melakukan assessment. Kita masih lebih ke Fokus ke barang. barang. dulu. Oke. dari barang. Hmm. Oke, ada beberapa yang memang kita nggak bilang mereka fail ya, produknya nggak ada yang fail. Seluruh komoditas ya. Seluruh komoditas, tapi kita Chemical, electrical, Ya. mechanical, seluruh komoditas. Oke. ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu di-improve gitu kan. Itu fine, nanti akan jadi bagian dari perjalanan Nah, kami di cycle Kapnas. industry-nya Iya. improvement kan, never stop to be Improvement, improve iya. ya kan. Jadi never nggak stop ada to tuh yang improve. kita killing the produsen gitu. Oke. Kita kasih mereka wawasan untuk bisa lebih improve kalau kita ingin di lingkungan hulu migas. Oke. Tapi kita nggak nyampe situ aja, Pak. Oke. Karena kita juga setelah kita lihat, wah ini ternyata ada yang bagus ya. Oke. Dan ada beberapa komoditas yang kita lihat Hmm. pasarnya pun di internasional tuh Terbuka. kurang. Oh, oke. Nggak ada mereka, cuma itu aja. Ini kenapa nih produk Indonesia cuma ada di sini-sini aja nih, mainnya di Indonesia, dan itu pun kadang-kadang masih belum dipakai di dalam Oke. negeri. Oke. Kita bawa ikut-ikut exhibition, Oke. pameran-pameran di Skala luar seperti internasional. di Adipex. Dan Adipex, karena oke. Adipex dan waktu di tahun 2022 juga kita ikut di OGA, itu di Kuala Lumpur. Oke. Ternyata yang very exciting-nya di situ banyak sekali mereka itu datang berkunjung ke Indonesia dan melihat barang-barang yang kita showing, dan memang opportunity mereka ternyata banyak di luar. Oke. Stop dulu, Bu. Kalau kita ngomongin global market gitu ya, kan pasti ada persyaratan atau prerequisite Iya. tertentu ya. Iya. Ada standar lah, kita Ada ngomongin standar lah Yes. sekarang ya. Tadi kalau kita ngomongin kita melakukan assessment bersama, ada standar yang kita pakai nggak pada saat kita melakukan assessment itu? Misalnya API, misalnya kalau untuk produk tertentu misalnya. Iya, semua standar-standar valve itu atau- karena kita komunikasikan dan kita kerjasama dengan fungsi teknis SKK Migas, Dirjen Migas, dan juga KTKS, K3S. Jadi kita sudah setting skala Oke. teknikalnya seperti apa, bahkan administrasinya, bagaimana mereka mengelola pabrikasinya, raw materialnya dari mana, itu memang benar-benar sudah kita lihat sampai mereka finish produknya seperti apa. Jadi saya membayangkan kalau kita di lokal nih, ujian nasional, berarti kan memang kita ngomongnya skala nasional. Yes. Tapi kalau kita ngomong global, berarti ini persyaratan kayak international standard gitu, Iya, kita embedded di Betul. dalam penilaian Betul, Pak. bersama itu Iya. ya. Oke. Karena gini, seperti yang kita ketahui, sertifikat kalau kita mau mengkategorikan sebagai barang wajib, salah satu ininya kan kita harus punya sertifikat, teman-teman punya sertifikat. Tapi dari sertifikat itu hanya pintu masuk. Oke. Pintu masuk untuk bisa berkontribusi di lingkungan hulu migas. Hulu migas itu lingkungan yang sangat susah ya, kita tahu semuanya ini very high risk Karena memang gitu kan, high risk. Jadi International memang standard harus ya. ada standar lagi yang lebih tinggi dari hanya sekedar punya sertifikat. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini yang kita kaji, kita lihat seperti apa. Dan membahagiakannya itu ternyata sampai saat ini sudah banyak sekali yang karena kita bawa exhibition kemarin itu sudah banyak yang Alhamdulillah. mendapatkan kontrak-kontrak di Jadi- Timur Tengah. Berarti memang kita banyak, Ya. hanya tinggal perlu di-encourage, Hanya yes, betul. di-educate gitu ya, betul. dikasih Nah. informasi, terus di-feedback, terus dievaluasi. Yes. Lu kalau mau maju ya kayak Betul. gini kan gitu kan. Nah, Ikutin persyaratan ini karena memang ada milestone berikutnya gitu ya. indeed. Bukan sebagai apa namanya? Bukan sebagai pagar Iya. untuk lu nggak bisa masuk atau lu nggak bisa loncat Iya, gitu ya dan juga kira-kira ya. bahwa this is my playground, cuma playground lu segini-segini aja, enggak juga gitu. Lu harus loncat keluar Oke. gitu.
Nah, masalah kita berikutnya adalah setelah dari barang itu, kalau barang kita punya tools. Nah, tapi kalau yang lebih unik adalah bagaimana kita mengencourage jasa. Nah, kebetulan nih saya punya partner ini, walaupun namanya Army Howards. Lokal 100%, Iya. lokal 100% 100%. TKDN. Dia TKDN 100% dan darahnya merah putih sekali. Iya. Kita kerjasama banget gitu kan ya, maksudnya bahkan kadang-kadang beliau yang suka, ini lo yakin nggak cuma 30, ini lo yakin nggak cuma 40% TKDN. Jadi kita kerjasama bareng. Jadi memang kalau untuk jasa ini kita memang harus kerja bareng, mengingat pemainnya baru sedikit, project-project kita besar dan sangat Masif sekarang ini. Gitu. Simpen dulu Maria, saya mau ke Pak Armi lagi tadi. Memang encouragement udah dilakukan dan mulai sekarang ya, dari dulu udah kita lakukan ya, back to 4 years ago ya, kita melakukan assessment bersama. Pak Armi, pemain lokal kita mampu nggak sih kalau kita bicara skalanya PCI, kita ngomongin Giant, ini kan kita 4 PSN-nya itu kan ada Impact Marcella, ada Genting, ada Eni, North Gang ya dulu ya. Satu lagi mungkin wilayah Andaman kali ya, akan masuk ke situ mungkin ya. Menurut Pak Armi, ini kita bicara objektif ya, karena memang ujung-ujungnya adalah itu. Ini supply ini lagi kalah nih dibanding gimana. Kita sekarang opportunity untuk naikin lokal players gitu. Menurut Pak Armi mampu nggak? Saya kalau kita bicara kemampuan, capability, saya hanya meng-highlight 2 Pak Heri. Satu technical capability, satu financial capability. Alright. Saya melihat Daging nih emang ya. kita cerita aja flashback dulu ya. Mungkin Pak Heri udah sering kita komunikasi. Saya kalau melihat teman-teman K3S mengevaluasi suatu peserta tender, kita nggak usah bicara lah. Kalau dulu belum zaman soft copy, hard copy, itu semuanya isinya technical. Iya. Begitu nggak? Iya. Technical. Itu bisa beroutner berdus-dus gitu. Iya. Nah, tapi dulu kita kan ada yang terlupa. Ternyata dalam yang tadi dibilang Mbak Maria, project itu masif. Sebenarnya bukan semuanya masif segala. Manpower-nya masif, equipment-nya masif, logistiknya masif. And then don't forget apa? Finansialnya juga harus masif gitu loh. Nah, nggak boleh berhenti tengah jalan. Nah, saya agak sedikit lagi. Tadi Pak Heri Lupi sebelum kita ini menanyakan breakthrough. Ada beberapa yang terakhir-terakhir dan sekarang tercantum di PTK yang kami itu menjadi challenge pada waktu itu bahwa ternyata proyek itu banyak yang delay. Nah, saya tidak menyatakan bahwa 100% delay itu karena ini because of this, bukan. Ternyata yang kita grab adalah kemampuan teknis seharusnya bisa, Pak. Saya rasa teman-teman kita yakini bisa. Banyak orang-orang, buktinya apa? Banyak engineer yang baru dikutip oleh pimpinan kita, banyak yang terekspor gitu loh. Di Qatar. Bahkan tim saya ke Qatar. Iya, banyak yang menawarkan lebih menarik. Itu terlepas, tapi artinya dunia luar tuh percaya dengan kompetensinya masuk gitu kan. Artinya, nah, tapi ada, kalau menurut saya, mana timbangan antara capability technical sama finance yang perlu ditingkatkan? Saat ini bukan technical menurut saya. Saat ini adalah bagaimana supaya mereka mempunyai dukungan finansial untuk mengerjakan suatu skala proyek yang besar. Nah, that's why waktu kita di Batam ada FGD yang mengundang Himbara. Sekarang ini Himpunan Bank Negara. Saat ini kami dari Departemen 22 atau PRS, tepatnya Pak EBS, tentu dalam guidance-nya Pak Eka Bayu, mengencourage Himbara harus di samping dari vendor itu untuk mendukung proyek itu. Mereka datang loh bos, di event summit besok mereka datang bos. Betul. Kita format aja kita atur. Bagaimana format yang Anda keluarkan supaya K3S yakin bahwa ini nggak omong-omong doang, line of credit-nya. Terus pencairannya jangan lama-lama. Begitu kontrak sign, jangan lagi di-review lagi PBJ-nya. Harus 15 hari kerja, kan gitu ya. Kedua, jangan setelah tender dimulai baru dikaji calon peserta tender layak apa nggak dapat kredit. Makanya kita encourage dengan FDD, Finance Due Diligence, kan gitu ya. Nah, kita punya standar ada FDD yang lebih indikasi bagus sekarang. Artinya
Kalau secara teknikal, saya sangat yakin lokal company sangat mampu. Dan orang-orang pinter di Indonesia ini banyak, Pak Eri. Iya, iya. Spesialisasi LNG juga ada, Iya, spesialisasi iya. processing juga banyak. Nah, Setuju. namun yang akibat market sounding yang kita lakukan dengan Pak Kadif kemarin adalah mereka nggak punya keyakinan finance. Oke. Kalau kita, if we talk 1 billion, more than 1 billion, paling tidak mereka harus punya ratusan juta US dollar. Kalau saya boleh ngomong sekarang, proyek di industri hulu migas solid bos. Tidak ada Yes. vendor yang nggak kita bayar. Betul. Pembayarannya as per kontrak. Yes. Artinya ini untuk dunia financial industry ya. Jadi dia nggak boleh ini juga karena di kita itu solid. Iya. Term of payment kita benar-benar Iya. as per kontrak. Iya. Artinya memang diyakini bahwa ini industri yang bagus kalau Iya. untuk sektor keuangan ini. Betul. Tapi kan kadang-kadang tak kenal maka tak sayang. Iya. Betul. Satu, yang kedua memang kita ngomongin massive investment dan Yes. besar gitu ya. Ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Himbara ini bisa berkolaborasi, bisa berkonsorsium Pasti dengan bisa. banyak yang proyek Pasti bisa. strategis nasional tadi. Betul. Dan tadi yang saya bilang mereka datang lupa besok di summit gitu kan. Oh iya kan Dan kita mereka- jadi pembicaraan. Dan mereka punya satu sesi sendiri gitu Yes. ya. Karena itu memang mereka masih side by side. Iya. Kalau mengutip bahasanya Pak Kenneth, ini SCM di tengah ini side by side dengan user. Yes. Kalau kita ngomongin tarik lagi secara lebih luas lagi Iya. stakeholdernya di industri, terutama di SCM industri migas, termasuk Himbara salah satunya. Yes. Dan Betul tidak juga. hanya menyediakan project finance ya kan, tapi Oh iya. itu ada bagaimana menyediakan bond ya, Hmm. performance bond, Payment agent, pay agent. Iya. bank agent segala macam. Iya. Ya memang ini multiplier efeknya banyak di industri kita Banyak. gitu. Tapi Yes. tahan dulu, saya mau ke Bu Maria. Tadi Pak Armi itu meyakini mampu. Hmm. Apakah akan puas dengan melakukan assessment-nya kemarin ataukah akan ada sesuatu lagi yang mungkin sedang disiapkan Iya. untuk lebih Pastinya. levelnya lebih tinggi Nah, lagi dalam assessment tadi? mungkin ya sekarang kita nih sebenarnya lagi ada project bareng. Oke, ini spill dikit project bareng. Spill dikit bagaimana dari teman-teman pengadaan itu membantu kita di kapasitas nasional untuk nggak hanya barang jasanya tapi lebih ke manusianya kayak tadi Power. tuh. People. Kurang ada people-nya tapi nggak tahu cara manage-nya, nggak tahu cara ada people-nya tapi they don't have knowledge Ya, gitu kan. kompetensi. Nah, kompetensi. Nah, ini yang lagi kita mau Buatkan bikin program. breakthrough program untuk yang PSN ini. Selain mereka itu project besar, ini tapi ada juga ini develop ada tipikal people. success story-nya ini di BP ini kan, ada Yes. tipikal dia Yes. mengakomodir 70-80% orang lokal. Nah, Yes. tapi bukan itu Bukan maksudnya itu Mbak saja, Maria. Jadi iya. gini Pak Eri, kalau saya agak bantu Mbak Maria gini. Maksudnya gini, jangan lupa, tadi saya bilang, project itu semuanya masif. Project ya, project. Masif modal, masif alat, masif logistik. Orang Jangan lupa, juga. manpower Pak. Iya. Power. Bapak tahu, kita bicara Inpex, Eni, tahu nggak akan peak hour manpower itu berapa? Belasan ribu. Belasan ribu. Oke, kita kemarin tukang Tenaga las kerja. aja shortage. Yes. Itu Apa bisa Bapak siapkan setelah tender datang baru nggak bisa, mempersiapkan orang? kan? There's no Nah, time. itu. We don't It's gonna have be delayed. time. Tukang las dari Filipina lagi datang. Ya, Ya. scaffolder, Hmm. welder, carpenter, itu tetap harus kita juga nggak bisa kita tanpa mereka. Dan nggak mungkin kita meng-create 1-2 hari gitu. Iya. Nah, ini yang saya dengan Mbak Saya Maria setuju. harus diambil Saya setuju. dari program CSR mereka ditarik ke depan, Pak. Saya setuju. Iya. Bahkan tanpa harus menunggu tender selesai apa Iya, segala iya, macam. iya. Along the way itu mereka Iya. juga disiapin ini. Yes. Sehingga pada saatnya yang tadi pertanyaan Ya, saya itu. ke Pak Armi, sanggup nggak gitu kan? Dan ternyata Iya. sangat mampu in terms of capability ya. Orang itu technical skill Yes. itu sangat mampu. Kan Yes. masing-masing itu kan punya kompetensi matriks ya. Iya. Yang kita ngomongin hal-hal yang teknis kan ukurannya jelas gitu dan itu mampu. Karena gitu. begini Pak, tidak mungkin dari sisi vendor melakukan persiapan itu Persiapan. sebelum dia menang tender. Iya. Iya, Impossible. Mereka Iya. tight dengan overhead, Iya. mereka tight Iya. dengan waktu. mesti. Siapa lagi? Ya kalau nggak government, ya Kita K3S pikirin. gitu. Kita bersama-sama. Kita bersama-sama Iya. duduk bareng. Sama-sama. Ayo kita bikin program, Iya. baik itu mau CSR atau Iya. masuk budgeting project. Yang Iya. jelas kita harus start di awal. Ketika Iya. pemenang tender itu masuk, Betul. Tuh. itu orang-orang tinggal cabut.
Gitu. Tinggal kita kirim ke si PBJ-nya. Gitu. Karena begitu ngomongin di industri hulu migas, Mm-mm. kalau saya sih ngelihatnya bukan output 1 juta barrel atau 12 million scf day. Iya. Kalau saya ngelihatnya berapa berapa Multiplier banyak multiplier efeknya efek yang bisa di-running. di running dari situ. Berapa ribu orang yang bisa bekerja di situ. Kayak tadi peaknya belasan ribu Duk, ingat orang. nggak dulu Pak Eri, kita bikin data. Setiap spending 8 miliar di dunia oil and gas itu menghidupkan 1 orang. Betul. Ya kita hitung aja berapa Betul. billion proyek itu. Betul. Tinggal divided by 8 miliar, Betul. berapa ribu orang itu. Iya. Betul, artinya kita bicara berbagai macam. Kita tidak hanya bicara industri kita, tapi kita bicara mengenai Yes. aspek sosial juga. Ya. Gitu kan, kita Iya. mensejahterakan Betul, banyak betul, keluarga betul, dari Pak mulai Eri. level Betul. helper sampai Dan dia itu bekerja tahunan, dan ya? seterusnya. Dan itu tahunan. Tahunan, Karena nggak betul. project migas tuh nggak cuma 3 bulan berhenti, tapi Iya. paling cepat kita ngomongin Bisa 36 3 bulan gitu kan ya. Iya, sampai 2032 pun masih ada proyek-proyek Nah, strategis iya. nasional Dari di awal hulu dari migas gitu. saya setuju Iya. dengan Bu Mari ya, ini merah putihnya kental gitu. Iya. Tapi by the way, ngomong Bu Maria Pak Armi, ini udah lama kita tahu berkecimpung di oil and gas gitu ya. Apa yang menyebabkan kalian bangga menjadi insan SCM? Saya dari Pak Armi dulu. Saya simple Pak. Mohon maaf karena saya mungkin muslim. Hmm. Ya pesannya Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat buat Buat orang orang lain. lain. Orang lain itu cakupannya adalah yang terdekat dulu. Jadi kalau kita bicara hidup, saudara terdekat adalah tetangga, kan gitu. Bagaimana kita kerja di government? Artinya kita ada diciptakan oleh pemerintah ya untuk masyarakat Indonesia. Oke. Simple thing, gitu loh. Jadi kalau Anda berkontribusi buat Anda bangga itu ya. Loh iya dong, Kira-kira. pasti dong. Oke. Dan Arti- kebanggaan itu dalam gitu. Wah dalam lah. Dalam. Masih kita menganggap bahwa kita bekerja untuk saudara-saudara kita juga gitu. Oke. Oke, simple, tapi Simple. dalam. Iya. Bekerja untuk saudara-saudara kita juga Iya. karena emang tadi masif bisa mengerahkan Iya, begitu ribuan banyak. manusia. Bu Mari, apa yang menyebabkan Anda bangga? Hmm, Menjadi seorang SCM yang profesional. ya multiplier effect itu gitu loh. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu ya memberikan manfaat untuk sekeliling, nggak hanya untuk orang-orang tertentu tapi benar-benar untuk yang masif ya. Ya contohnya kayak gini, pas waktu kita ada acara di JCC, di sebelah kita itu ada wisuda. Wisuda dari salah satu universitas, hanya satu universitas. Saya iseng, saya tanya, berapa wisudawan wisudawati hari ini? 10.000. 10.000 orang. Satu Universitas. Saya cuma ngomong begini, hari ini mereka senang, mereka lepas, mereka sudah bisa mendapatkan kesuksesan Iya, dalam Pendidikan. sekolah, pendidikan, pembelajaran dan sebagainya. Tapi besok status mereka berubah. Status mereka besokannya adalah pengangguran. Nah, Meskipun cuma 1 hari misalnya, atau iya, seminggu atau betul, setahun gitu ya. gitu kan. Setuju. Itu baru satu universitas, 10.000. Dan itu bukan hanya anak-anak orang ya, nanti anak saya, anak Mas Armi gitu kan juga akan di posisi seperti itu gitu. Nah, yang membuat saya bangga dan senang dengan pekerjaan saya gitu kan, melihat bahwa opportunity untuk bisa bermanfaat untuk sekitar dan memberikan multiplier effect, which is itu ya ke pabrikan-pabrikan, mereka nambah besar karena dapat dari proyeknya Mas Armi, nambah kan tenaga kerjanya, nambah alat, nambah tenaga kerja, tambah besar mereka, tambah banyak lagi tenaga kerja dipakai. Itu sebagai jadi ya, itu yang bikin saya bangga dan senang dengan pekerjaan ini. Ini saya selalu merinding nih kalau ngomongin people ya. Jadi People. kebanggaan bukan karena prestasi tertentu, Bukan. tapi kebanggaan karena memang kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu. lain. Kayak tadi Betul. kita bisa paling enggak kita mengurangi lah pengangguran dengan Dan banyak kita saat ini proyek yang masif pengangguran gitu ya. terbesar. Iya. Yes. Oke, Di Asia Tenggara. Pak Armi, Bu Maria. 14, 15, 16 Agustus kita mau ada SM Summit ya. Kita sudah mulai dari Surabaya, kemudian Batam gitu ya. Batam kita mulai kalau nggak salah tanggal 3 Juli ya. 3 Juli kita Ya, mulai di 3-4 Batam. Juli. Ya. Terus kemudian di JCC puncaknya. 1 hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Dari Pak Armi harapan besar apa dengan diselenggarakannya
Supply Chain dan National Capacity Summit 2024. Dari Pak Army secara pribadi, apa harapan besar? Banyak Pak, mungkin mudah-mudahan ini nggak lebay lah ya. Jadi pertama itu kan signage buat dunia bahwa tadi Indonesia masih menggeliat activity oil and gas. Etalase ya. Yes, artinya sebagai etalase dunia. Artinya supaya meningkatkan bahwa investasi di Indonesia ini masih menarik loh, kan gitu ya. Ini dari sisi investor K3S kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita make acknowledge stakeholder bahwa kita ini butuh kebersamaan. Karena level PBJ ini, seller market ini, bagaimana harus kita, yang dibilang Pak Heri, harus equal kan. Nah, artinya Bohir dan PBJ harus equal gitu. Nah, kalau menurut saya nggak ada lagi istilah Bohir dan PBJ ya, mitra. Mitra. Ya, artinya mitra itu equal, punya bergen sama dan punya ketergantungan sama kan gitu ya. Punya goals yang sama. Punya goals yang sama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya kami mengharapkan ya adanya untuk mencapai dua ini breakthrough. Kita lihat kan 3 tahun terakhir ini teman-teman eksplorasi ketemu beberapa giant discovery. Itu menurut saya itu udah suatu kemajuan yang luar biasa. Tinggal kita bagaimana mengangkat dan mengangkut hidrokarbon tersebut. Nah, di kita juga di SCM harus ada breakthrough yang tadi saya bilang begini. Saya teringat Pak, kebetulan saya punya teman manajer salah satu produk makanan dari Italia. Kita nggak bisa bicara mereka. Dulu mereka hanya menunggu di stand, wait and see. Tapi apa yang terjadi ketika kita CFD, itu barang ada. Pakai mobil dijajah seperti, kita dulu ini prestisius, tapi kenapa sekarang kayak retail? Kenapa? Saatnya menjemput customer gitu loh. Itu yang tadi saya bilang, market approach. Nah, artinya saya berharap 3 item itu aja, bahwa etalase kita masuk, yang kedua juga kita acknowledge lokal untuk ini, yang ketiga untuk mengequalkan bahwa kita masih butuh PBJ dan kita masih butuh juga efisiensi. Jadi terciptalah perfect competition sehingga kita mendapatkan the best price and the best performance gitu loh dari. Saya setuju. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa industri migas kita masih menarik. Kita butuh sebuah etalase untuk mendemonstrate bahwa kita masih bagus. Belum sunset dan tidak ada istilah sunset industri. Yang kedua memang harus dibikin equal dengan mereka ketemu dalam satu forum dan satu wadah equal, sehingga otomatis tadi market approach. Saya bilang mereka itu market. Mitra saya, PPJ saya itu market approach, kita datengin mereka segala macam gitu kan. Iya, buat saya sih nonsen Pak bekerja di SCM tanpa tahu market, gitu kan. Saya itu Bu Maria kan, saya kembali ke Bu Maria sekarang. Apa yang harapan Bu Maria, yang menjadi harapan Bu Maria tentang penyelenggaraan SCM di National Capacity Summit 2024? Lebih ke gathering, kumpulin informasi, ada kebutuhan apa nih, gitu, di hulu migas yang lagi bisa dieksplor oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, produsen-produsen dalam negeri. Jadi kayak itu ajang window shopping juga sih. K3S bisa window shopping, bahkan si produsen dalam negeri juga bisa window shopping. Kira-kira nih mau ada opportunity apa? Oh mungkin nanti wah ada project gede nih ada di depan mata. Mereka bisa memikirkan dari sekarang kira-kira mau seperti apa. Dari sisi investasi mungkin mau invest lebih, tapi bagaimana caranya? Kayak itu tadi ada perbankan juga di situ. Jadi kayak benar-benar itu satu wadah. Satu acara yang memang bisa mengakomodir semua kebutuhan di situ. Semua stakeholder yang ada di situ gitu. Dan juga memang kalau dari sisi saya di kapasitas nasional juga ada satu ini sendiri ya. Kebutuhan tersendiri adalah bahwa yang kami lihat saat ini adalah produsen dalam negeri itu, teman-teman di PBJ itu agak sedikit quote unquote belum knowing well mengenai cara perhitungan TKDN dan sebagainya. Kita akan buka nanti di sana. Kita akan buka TKDN di sana. Kita ajarin mereka ini loh cara lihatnya, jangan hanya yang kalian lihat itu kadang-kadang bukan seperti itu cara pengisiannya. Yang seperti itu. Jadi memang ini ajang buat mereka belajar, buat mereka mencari pekerjaan, buat mereka untuk melihat opportunity. Sekedar informasi nih buat teman-teman insan SCM industri hulu migas. Per kemarin yang daftar itu udah 3.000 lebih.
Wih. registrasi untuk itu yang daftar, Mantap. yang sudah daftar confirm untuk hadir Mhm, di mhm, mhm. SM dan National Capacity Summit Itu 2024. ini ya, offline dan online. Offline dan online, tapi ini kita minta mereka untuk offline datang. Mhm, Yang kedua dari sisi rundown-nya, kalau teman-teman pantengin Mhm. IG-nya SM Summit, itu pembicaranya memang high profile semua sekarang. Ya. Naik Keren, kelas keren. lah, Level. kita Keren, naik iya. kelas. High profile speakers gitu ya. Dari international consultant juga datang, Yes. dari Yeah. Boston Consulting Group, Yes. ya kan, Mhm. Standard & Poor gitu ya, Yeah. dulu yang membeli IHS Market IHS ya itu Market. Standard & Poor. Kemudian juga para CEO juga hadir. Yes. Ya. Pak CEO akan menyampaikan, akan men-convey apa yang menjadi harapannya mereka Harapan terhadap mereka. SCM karena ada proyek besar gitu Yes, ya. yes. SCM lari cepat apa segala macam. Pertanyaan terakhir nih Pak Arif Maria. Sayang nih ngobrolnya sebenarnya masih sangat menarik dan Masih menurut bisa saya 2 hari lagi lah ya. daging semua nih. Iya. Masih 2 hari kadang-kadang kayaknya nggak cukup ini. 2 hari 1 orang mungkin baru cukup gitu ya. Sorry nih, saya ngomongin agak sedikit personal nih. Kita ini bagian masa lalu, masa kini, masa akan datangnya Masa mungkin akan kiprah kita tinggal ya sedikit kali ya. Tinggal berapa Ya tahun kan? lagi. Ada harapan apa terhadap apa namanya anak-anak muda sekarang yang berkarir di SCM? Saya sebut Gen Z lah, dari Pak Armi Iya. dulu. Punya Mungkin harapan apa saya terhadap mereka? Pak Heri, mungkin Pak Heri nggak hadir waktu di Batam. Saya ngulas sedikit itu soal di Oh, presentasi Oke, saya. menarik kok. Jadi ternyata suatu tantangan baru, beberapa yang data kita cabut, yang kita ambil adalah bahwa Gen Z itu mau berbisnis di simple thing. Dia Hal-hal tidak yang mau, simple. ya hal-hal yang simple, hal-hal yang itu satu simple. Yang kedua, yang bersifat tidak go green itu mereka juga menghindari. Gitu. Oke. Jadi artinya ini membuat challenging kita bahwa kita ini sebenarnya kan oil and gas ini processing intinya adalah kita memproses hidrokarbon kan. Iya. Di situ yang kita butuhkan sangat masif adalah engineers. Nah ternyata sangat surprise Pak Heri. Kita dibandingkan Vietnam, kita sepertiganya. Artinya antara perbandingan jumlah engineer dengan jumlah penduduk, kita sepertiganya dari Vietnam. Terus bagaimana kita mau disupport oleh engineers lokal? Ini juga satu tantangan. Nah, siapa yang harus mengencourage? Ya kita ini supaya Gen Z atau generasi berikutnya mungkin nggak kita tanya Perry, mungkin nggak kita memproses suatu fasilitas produksi tanpa engineer? Tidak mungkin. Menciptakan fasilitas produksi juga tidak mungkin. Artinya jangan sampai yang tadi Pak Heri bilang kita ngambil dari Filipina, Malaysia, dan saat ini sudah begitu karena kita kekurangan. Nah, yang menarik adalah sekali lagi harapannya di summit ini juga kita K3S yang kita equal dengan mitra sama-sama terjun bukan hanya level kampus. Jadi saya mengutip ternyata saya dapat suatu advertising gitu ya. Ada suatu PBJ, saya sangat proud. Waktu di Batam saya beri applause luar biasa. Mereka menciptakan suatu program Engineers for Teenagers. Artinya perlu pembelajaran itu tidak singkat, nggak hanya ke kampus-kampus, bahkan dari level SMA. Bahwa gini loh, engineers ini sangat dibutuhkan di Indonesia, kita sangat butuh banyak, dan begitu Anda sudah kompetensi, Anda mahal harganya, bisa diekspor keluar. Itu yang harus kita terapkan Lagi-lagi juga. edukasi ya. Encouragement, edukasi, Dan kita perlukan kita itu perlu ya. ke bawah gitu Iya, loh. jadi- Saya juga lagi mencoba mau menunjuk beberapa K3S melit untuk acara itu dengan PBJ multinasional lokal untuk Mudah-mudahan- datang ke kampus, ke mudah-mudahan SMA. terwujud, mudah-mudahan Itu terwujud. harus mengencourage. Benar, tongkat estafet harus kita berikan. Exactly. Ini Kalau kita ngomong kita nih, sorry nih, Iya. agak private sedikit. Kita under 10 years lagi gitu kita kan. tahu lah ya, kalau umur kita masih Iya, kita tahu lah. kita tinggal under 10 years Iya, gitu. iya. Terus what happened dengan the next Exactly, gitu exactly. kan? Tadi Pak Armi memaparkan dengan sangat tepat. Gen Z sekarang suka dengan simple things. Simple. Jauh pada Iya. go green. Karena dunia nggak ada batas kan Pak? Exactly, go green gitu kan. Terus zero, net Carbon, zero ya, carbon. Jangan salah Pak Armi, itu juga akan kita bahas di sana. Yes. Kita akan ada namanya sustainability procurement. Yes. Kalau kita ngomongin tentang sustainability procurement, kita ngomongin bagaimana itu menjadi go green. Ada isu-isu tentang net zero Yes. di sustainability procurement.
Kita juga akan ada sesi tentang CCU-CCUS gitu ya. Lagi-lagi googling. Jadi buat teman-teman Gen Z, bukan berarti di industri kita itu tidak Menarik atau mempertimbangkan tentang lingkungan. Kita sangat mempertimbangkan tentang planet gitu ya. Tapi bagaimana itu tentang hal-hal yang terkait dengan net zero, karbon dan lain-lain juga kita bahas di sana. Ke Bu Maria, sekarang apa harapan terhadap Gen Z sekarang? Memang tongkat estafet harus kita berikan. Yes. Kalau itu udah natural harus terjadi kan gitu ya. Ya sebenarnya sih kayak ini harapan untuk anak saya juga sih gitu kan. Ya, sama Karena ya. kayak Seluruh anak betul, termasuk yours pas ya. waktu pulang perjalanan dinas dari mana mah? Oh lihat pabrik sana. Ngapain mah panas-panasan gitu kan. Kan sekarang ini udah zaman tuh kan mau bisa remote. Bisa ngelihat dari jauh. visual. Kenapa harus panas-panasan? Ya, anak Gen Z tuh yang seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana nanti kita bisa memberikan mereka motivasi ataupun pembelajaran gitu bahwa apa yang dilakukan itu bukan hanya sekedar visual, bukan hanya sekedar ya IT program informatika yang seperti Connecting itu. dengan people juga penting. Iya, gitu kan. Yang membentuk soft skill itu. Betul. Nah, ya yang seperti itu gitu. Jadi buat mereka tuh jenis pekerjaan tuh sekarang ya you sit down and you can do anything gitu loh, dengan megang satu alat kontrol. Nah, itu yang sebenarnya memang tetap harus kita upayakan nih ke depannya seperti apa untuk kita juga memberikan pembelajaran kepada Gen Z ini bahwa ya ini apa yang kita kerjakan ini sebenarnya ya untuk you are in the future dan lo akan jadi estafetnya kita. Sekarang 2024, I believe kita akan peak di 2028, right? Menjelang 2030. Saya yakin masih ada waktu kita untuk turun ke bawah itu. Oh iya dong. Mengencourage anak-anak muda, teman-teman kita yang lebih muda dari kita umurnya untuk kamu industri masih bagus nih. Dan masih terbuka kesempatan sangat luas dan opportunity-nya dan jenjang karirnya juga bagus. Dan worldwide. Bukan hanya di Indonesia gitu. Secara skala kebutuhannya worldwide gitu ya. Jadi teman-teman sayang sekali semuanya dibatasi oleh waktu, jadi saya harus tutup dan mudah-mudahan ini bukan podcast yang pertama gitu ya. Satu lagi Pak, mungkin kita silakan. Kebetulan saya Oh iya. Ini dia nih. Ada spill nggak nih tentang Bapaknya PTK? saya PTK. tongkat estafet dari Mbak Maria. Tahun Iya. 2023 saya dioper dari Mbak Maria ke saya itu kan. Nah, jadi gini, ini tantangan tersendiri gitu. Kita kan kalau kita ada activity government selalu ada regulation behind that gitu ya. Iya. Nah, kebetulan ya saya dipercayakan untuk melakukan update terhadap PTK. Nah, nanti ada di acara terakhir kalau nggak salah PTK update dari Pak Kadif, Pak Bayu. Nah, sekali lagi kalau mau bocoran detail silakan datang, teman-teman datang. Iya, karena ditungguin. Tapi inti dari fleksibilitas PTK, apa yang akan tapi inti dari PTK itu adalah setelah kita duduk bareng sama IP beberapa kali pertemuan adalah kita haus produksi. Kita butuh produksi increase. Kita butuh percepatan. Yes, percepatan. Nah, artinya di PTK nanti ada suatu fleksibilitas yang kita buka kerannya. Itu dengan spirit adalah kita mensimplify proses. Salah satunya e-commerce ya. Terus kita adaptif terhadap suatu kondisi market saat ini. Ketiga, jangan lupa kita melakukan sesuatu percepatan yang sifatnya tetap tidak mengesampingkan substantif dari goal kita. Jadi untuk mendapatkan. Tapi simpen dulu Pak, nah, biar nanti datang. Menarik. Nanti datang sana. Dan itu dari terakhir presentasinya Pak Kadif hari terakhir sebagai gitu penutup itu. Sebagai penutup gitu ya. Biasanya itu magnitudenya tinggi. Magnitudenya tinggi karena itu memang kebutuhan semua stakeholder. K3S seluruh penyedia barang jasa gitu ya. Menarik tapi harus kita simpan dulu. Harus ada surprise factor nih orang datang teaser dikit-dikit kasih spill dikit aja gitu ya. Dan ya sekali lagi waktu kita terbatas dan insya Allah nih saya yakin ini bukan podcast terakhir. Kalau ngomongin kita sering ngobrol ini kan sangat menarik. Menarik gitu. Cuma memang sekali-kali kita dokumentasikan dalam bentuk podcast. Nah sekarang nggak terjadi gitu ya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Sehat terus Pak Armi, Bu Maria. Sama-sama Pak. Sehat terus, mudah-mudahan sukses terus karirnya dan
Tadi itu semangat nasionalisme merah putih memang nggak boleh padam. Dan tadi kalau kita memberikan multiplier efek kepada orang lain, alias bermanfaat hidup kita buat orang lain, itu memang tujuan hidup yang sempurna. Dan kita akan ditanya itu di sana nanti. Oh, iya. Iya. Hidup lo buat apaan Buat apa aja aja. nih gitu kan nanti di dunia gitu. Hisapnya. Hisapnya nanti akan ditanya gitu ya. Dan apa namanya, sampai di sini dulu teman-teman, saya tutup obrolan kita hari ini. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye. Sampai ketemu. Thank you Pak Armi. Thank you. Bu Maria, thank you. Thank you.